Ya, pembahasan berikutnya soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Di nomor 11 disajikan persamaan linear tapi melibatkan pecahan. 2/3 kali 2x dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan setengah x ditambah 2. Nah, di sini ada persamaan linear tetapi melibatkan pecahan. Nah, kemudian langkah berikutnya ini kita kalikan dulu, kita jabarkan. Berarti muncul 2 kali 2 berarti ini 4/3x dikurangi 2/3 ditambah 1 sama dengan setengah x plus 2. Nah, anak-anak kalau terampil dengan bilangan pecahan, silakan dilanjut. Tetapi kalau ada anak-anak yang bermasalah dengan operasi hitung bilangan pecahan, ini kita rubah. Caranya bagaimana? Semua suku, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, kalikanlah KPK dari penyebut yang ada. Di sini ada penyebut 3, ada penyebut 2. KPK-nya berapa? 6. Maka semua sukunya kalikanlah dengan 6. 4/3 kali 6, ini aja 8x dikurang 2/3 kali 6, ini ada 4 ditambah 1 dikali 6, 6 sama dengan setengah dikali 6, 3x ditambah 2 dikali 6, 12. Sehingga persamaannya di bilangan bulat semua, akan lebih mudah. Kemudian langkah berikutnya berapa? Ya, ini selesaikan dulu. 8x min 4 tambah 6 plus 2 sama dengan 3x ditambah 12. Langkah berikutnya, yang di ruas kiri yang ada hurufnya, maka 8x dikurangi 3x sama dengan 12. Ini berpindah ke ruas kanan negatif. Maka 5x sama dengan 10. Oh, kalau begitu x sama dengan 10 dibagi 5, nilainya 2. Tetapi yang ditanya adalah nilai dari 6x dikurangi 2. Maka di sini 6x dikurangi 2 kan jadi 6 dikali 2 dikurangi 2. Maka muncul 12 dikurangi 2. Maka nilainya 10. Jadi jawabannya ada di option C. Ya, ini keterampilan operasi hitung waktu belajar di kelas 7 melibatkan bilangan pecahan. Kalau anak terampil dengan bilangan pecahan, silakan dilanjut. Tetapi kalau merasa kesulitan dengan operasi bilangan pecahan, jadikan bulat. Caranya bagaimana? Kalikan kedua ruas kiri dan kanan setiap sukunya dengan KPK penyebut yang ada. Penyebut yang ada 3 dan 2, KPK-nya 6. Maka kalikan 6 semua. Nah, itu soal nomor 11. Sekarang soal nomor 12 berkaitan dengan himpunan. Tapi disajikan soal cerita. Kemudian kita buatkan dengan diagram Venn untuk lebih mudahnya. Di rumah sakit ada 53 pasien, berarti ini ada 53 pasien. Ini ada 53 orang di rumah sakit itu. Diketahui 28 rabun, berarti ini ada kelompok rabun. Itu ada 28. Kemudian ada kelompok katarak. Itu ada 33. Kemudian 4 sehat. Nah, di sini saya buatkan ini kelompok rabun. Ini kelompok katarak yang biru. Nah, ini adalah kelompok pasien. 4 sehat, berarti kalau begitu 4-nya di luar. Karena sehat, berarti tidak katarak, tidak rabun. Berarti kalau begitu, sekarang dari 53 pasien, 4 sehat. Berarti kalau begitu di sini kelompok pasien yang sakit itu berarti 53 dikurangi 4. Berarti ada 49. Ini adalah kelompok pasien yang sakit. Tetapi setelah rabun dan katarak kita jumlah, ini ada 1, kemudian ini adalah 61. Nah, berarti ada kelebihan. Berarti 61 dikurangi 49. Oh, berarti ini 12. Nah, kelompok 12 itu taruh sini. Artinya apa?
12 ini berarti pasien yang sakit rabun dan katarak. Nah, sekarang yang rabun, berarti yang rabun kan berkurang. Yang rabun tadi seluruhnya adalah 28, maka di sini 28 dikurangi 12, maka ada 16. Begitu pula yang di sini, yang katarak tadi seluruhnya 33 dikurangi 12, itu ada 21. Nah, sekarang ini ada 16, 12, 21, 4. Ini kalau dijumlah 53. Nah, anak-anak harus bisa membaca diagram Venn. Pertama, di sini kelompok 12 ini, 21. Nah, ini adalah berarti artinya hanya katarak. Jadi kelompok di sini namanya hanya katarak. Kemudian yang 16 ini adalah kelompok hanya rabun. Nah, kemudian yang 12 ini apa? Yang 12 ini berarti adalah rabun dan katarak. Jadi ada kelompok rabun dan katarak. Jadi ini adalah kelompok yang menderita dua penyakit rabun dan katarak. Nah, yang 4 ini adalah yang di luar, berarti ini adalah sehat. Nah, jadi anak harus bisa membaca diagram Venn. Seluruhnya pasiennya 53, 4 sehat. Nah, dari keterangan tadi di sini ternyata yang sakit itu ada 49. Padahal kalau rabun dan katarak dijumlah 61. Maka ada selisih. Nah, selisihnya 12 itu berarti yang menderita dua penyakit rabun dan katarak. Nah, pertanyaan di sini yang hanya katarak berarti yang biru. Berarti ada 21. Nah, itu soal nomor 12. Kemudian soal yang berikutnya berkaitan dengan pemetaan. Nah, untuk pemetaan kuncinya sederhana. Ini perhatikan. Jadi kuncinya ini perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok yang depan-depan ini KK ini. Jadi kelompok 1. Nah, di situ ada syaratnya apa? Yaitu ini yang kamu perhatikan anak nanti. Setiap anggota, jadi setiap anggotanya hanya mempunyai, maaf, jadi hanya mempunyai tepat satu pasangan. Oke, maaf ini satu. Tepat satu pasangan. Jadi anggota yang kelompok pertama ini hanya mempunyai tepat satu pasangan. Jadi selalu, jadi setiap anggotanya mempunyai pasangan satu. Nah, kita perhatikan sekarang di gambar. Di gambar yang pertama, ya perhatikan ya hanya kelompok yang pertama yang K. Di sini syaratnya setiap anggotanya hanya mempunyai, jadi setiap anggotanya punya. Jadi sini ternyata tidak punya pasangan ini. Maka gambar pertama ini bukan. Sekarang gambar yang kedua, di kelompok K punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan. Dan ini tidak ada cabangnya. Berarti ini punya tepat satu pasangan. Berarti ini betul. Gambar yang ketiga, punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan. Dan ini tidak ada cabangnya. Berarti ini ada. Sekarang nomor 4, kelompok yang pertama punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan. Nah, ini punya pasangan, tapi di sini ini bercabang mendua. Nah, ini berarti di sini ada gambar yang keempat, ini ada anggota K yang anggotanya atau pasangannya lebih dari satu, maka ini tidak boleh. Nah, ini salah. Maka yang benar gambar kedua dan gambar ketiga, berarti ada di option B. Nah, syaratnya ini anak-anak. Jadi pemetaan itu perhatikan kelompok yang pertama, jadi yang di depan. Di situ Anda perhatikan setiap anggotanya hanya mempunyai tepat satu. Jadi setiap anggotanya harus punya pasangan tepat satu. Itu nomor 13. Kemudian soal nomor
14. Soal nomor 14 ada sebuah fungsi f(x) itu sama dengan ax ditambah b. Kemudian di situ ada soal f untuk min 4 sama dengan 23. Ini artinya kalau x-nya saya ganti min 4, maka hasilnya 23. Makanya diganti min 4. Berarti min 4 kali A ditambah B sama dengan 23. Kemudian yang kedua, yaitu F2 hasilnya negatif 7. Begitu pula yang ini, X-nya diganti 2, maka 2A ditambah B sama dengan negatif 7. Ada dua persamaan, ada dua huruf yang kita belum tahu namanya. Ini sistem persamaan linier. Cara menyelesaikannya bagaimana? Menghilangkan salah satu huruf atau variabel. Nah, kalau seperti ini, paling gampang menghilangkan huruf B karena sudah sama. Maka ini dikurang. Min 4 dikurangi 2, berarti ini min 6A. B dikurangi B 0. 23 dikurangi min 7. Jadi 30. Hati-hati, keterampilan pengurangan A sama dengan 30 per min 6. Berarti berapa? Negatif 5. Berarti langkah berikutnya bagaimana? Oh, berarti A sama dengan negatif 5. Substitusi. Kemana? Pesawat yang kedua saja. 2A ditambah B sama dengan negatif 7. Maka hanya diganti 2 kali negatif 5 ditambah B sama dengan negatif 7. Berarti negatif 10 ditambah B sama dengan negatif 7. Maka B sama dengan negatif 7 ditambah 10. Berarti B ketemu 3. Oh, kalau begitu fx-nya jadi berubah. Kalau begitu fx itu tidak ax plus b lagi. Karena A dan B sudah, berarti ini min 5x ditambah 3. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah nilai dari f min 3. Maka kita coba, oh kalau begitu f dari min 3 itu berarti min 5 kali min 3 ditambah 3. Maka muncul 15 ditambah 3. Berarti nilainya 18. Itu ada di option A. Nah, ini soal persamaan atau fungsi dikaitkan dengan sistem persamaan linier. Penyelesaiannya bagaimana? Mengeliminasi, menghilangkan salah satu huruf dan substitusi. Nah, ini soal nomor 14. Soal yang nomor 15. Ada sebuah fungsi 2x ditambah 5 sama dengan 6x dikurangi 13. Yang ditanya berapakah nilai untuk x-nya 11. Nah, kemudian ada permasalahan satu lagi, soalnya seperti ini. Oh, maaf. Oke. Fx sama dengan 6x dikurangi 13. Kalau ditanya F11 berapa, maka ini langsung dimasukkan. 6 kali 11 dikurangi 13. Nanti ketemu, selesai. Tapi permasalahan di soal ini bukan itu, karena ini bukan Fx. Kalau Fx silakan langsung substitusi, tetapi di sini 2x plus 5. Maka penyelesaiannya, langkah pertama, yaitu apa? Yang dikurung dibuat sama dengan yang dikurung. Berarti 2x ditambah 5 sama dengan 11. Oh, kalau begitu 2x sama dengan 11 dikurangi 5. 2x sama dengan 6. X-nya berarti ketemu 6 dibagi 2, nilainya 3. Oh, kalau begitu X sama dengan 3, baru substitusi. Jadi 6 dikali 3 dikurangi 13. Berarti 18 dikurangi
13. Itu ada nilainya 5, maka jawabannya ada di option B. Nah, itu soal nomor 15. Ini pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. Dilanjut nanti ke soal nomor berikutnya.